Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Penyuluh eh, Kehutanan ya, penyuluh pendamping perhutani sosial wilayah kerja KPH Pesisir Barat, BP SKL wilayah Sumatera, Bapak Gozin. Dan ini alhamdulillah ada kawan juga dari anggota grup. Nah, kita terima syukur juga artinya kepada semuanya yang terkait di KPH Pesisir Barat yang telah merespon dengan kegiatan kami. Ini aku mau minta masukan kepada Bapak pendamping kita, Bapak Gosin. Coba Pak, artinya kita untuk penyemangat kawan-kawan petani kopi yang saat ini mereka lemas karena untuk apa ya, kata mereka itu kopi tidak menghasilkan. Coba kasih masukan sedikit biar kawan-kawan bisa termotivasi. Ya, terima kasih Pak Sadar Hasan, sahabat Rimbawan, terutama teman-teman pendamping di Sumatera dan seluruh Indonesia, bahwa kesemangatan memang penting ya Pak untuk menciptakan satu produk yang berkualitas gitu ya. Betul. Sesuatu yang diniatkan dari hati, dijalankan dengan hati, pasti hasilnya juga maksimal. Amin, amin, amin. Nah, seperti kopi yang ada di hadapan kita ini adalah kopi jenis klon Brazil yang sudah dibudidayakan di pesisir barat ya, tepatnya di Grogol. Betul. Grogol, Kota Batu, Ngaras, pesisir barat. Ini adalah jenis kopi yang memang sudah direkayasa dengan sistem sambung pucuk atau stek. Ya. Nah, karena sebenarnya yang paling penting adalah konsep perkebunan itu sendiri, Pak. Betul, betul, betul. Konsep Pak. perkebunan adalah syaratnya satu, punya lahan. Ya. Yang kedua, pemilihan bibit yang unggul. Betul. Yang ketiga, perawatan yang cukup. Betul. Dan yang keempat adalah sanitasi atau kebersihan. Oh iya, iya, iya. Jadi lahan kita sudah ada walaupun kita ada tinggal di lahan HKM. Iya, betul, Pak. Lahan HKM ini adalah salah satu izin yang diberikan oleh PSKL yang peruntukannya adalah untuk masyarakat. Betul, Pak. Ya. Kemudian bibit unggul sudah kita ciptakan. Iya. Artinya kan gitu kan. Nah, setelah bibit unggul kita ciptakan, maka tinggal perawatan. Setelah perawatan pasti perlakuan dong. Iya, 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 betul, betul, Pak. Kalau perlakuannya juga cukup seperti ini, insya Allah petani kopi tidak akan rugi. Iya, iya. Yang menurut orang-orang katanya petani kopi itu tidak menghasilkan, salah. Betul, Pak. Komoditi ini sangat layak untuk dikembangkan. Bahkan ada beberapa negara juga yang menginginkan memproduksi kopi, tetapi mereka tidak berhasil. Ya, ya, hanya ya. beberapa negara Pak, termasuk Indonesia gitu. Bersyukur kita di alam yang subur, di alam yang sehat seperti ini gitu kan. Nah, Pak Sadar adalah salah satu yang memang menguasai itu. Iya, iya. Makanya saya yakin bahwa ketika teman-teman semuanya mengikuti langkah Pak Sadar, maka tidak akan ada cerita kopi rugi. Amin, kan gitu, Pak, ya? Amin, amin. Nah, inilah yang kita betul. Yang kita galakkan kepada masyarakat semuanya bahwa alhamdulillah. Ketika seperti ini nih Pak Sadar. Kalau kita hitung dari sini ke sini, ini ada berapa rumpun, betul, ada berapa gogos ya? Yang kita mau kita inikan gitu kan. Betul. Nah, inilah yang mendasari bahwa petani kopi itu layak menjadi petani kopi yang eksklusif gitu. Ya, bukan petani kopi yang hanya mengandalkan lancur kemudian dipelihara, hanya menghabiskan waktu Pak, ya, menghabiskan umur di gunung gitu kan. Nah, inilah kiat-kiat pemerintah untuk memberikan dukungan serta motivasi terhadap masyarakatnya adalah bagaimana kopi ini juga mampu bertahan di bawah tegakan nih kayak gini. Betul. Nah, durian ya. Ya, kita bertani juga harus mempertimbangkan efek dari kelestarian. Iya Pak, betul. Karena slogannya kehutanan sendiri kan hutan lestari masyarakat sejahtera. Iya, 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 betul sekali. Sekarang kalau kita balik, masyarakatnya dulu sejahtera, baru hutannya lestari. Nah, ini adalah gambaran bahwa hutan lestari masyarakat sejahtera ini mulai tercipta di sini, melalui tangan halusnya Pak Sadar gitu kan. Artinya beliaulah penemu atau penggagas daripada komunitas kopi stek Grogol yang mengakomodir teman-teman yang tadinya tidak tahu ilmunya, sekarang tahu ilmunya. Iya. Jadi buat teman-teman sekalian,
tidak ada alasan untuk tidak mendukung Pak Sadar sebagai penggiat kopi di pesisir barat. Iya betul Pak. Itu Pak ya. Nah ini ada satu lagi Pak, artinya tuh permintaan dari petani, ya permohonan, harapan ya, harapan dari petani. Nah yang jelaskan, ini contoh Pak ya, contoh ini kopi yang sekarang ini kan lapar ini Pak, lapar artinya minta makan. Nah untuk saat ini kelangkaan pupuk ini Pak, kelangkaan pupuk itu kira-kira bagaimana caranya agar keluhan petani bisa, ya walaupun artinya tuh kita beli cuman barangnya ada loh Pak. Nah sekarang ini kan ini kopi kita kan udah lapar ini, sama bisa dikatakan udah lapar, cuman pupuknya untuk mau ngasih makan kopinya tuh artinya nggak ada. Nah itu mohon bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Kita harus sepakat dulu Pak Sadar ya, bahwa petani kita itu mau begini Pak, punya slogan dari alam kembali ke alam. Iya. Nah, kopi ini dulu Pak di negaranya sana di Afrika sana, kopi ini tinggal di hutan loh Pak. Iya. Dan mereka mampu untuk hidup sendiri. Betul. Berarti kan kita bisa mengolah pupuk sendiri Pak, yang dari alam itu kembali ke alam. Oh iya. Satu contohnya apa Pak? Contohnya adalah dengan seresah Pak. Seresah atau sampah di bawahnya, atau kulit kopinya Pak, artinya seperti ini nih. Seperti ini. Ini sebenarnya kan kalau kita telaten gitu Pak ya, ini di bawahnya aja sudah jadi humus. Nah gitu, Pak. Busuk. Nah kemudian karena kita juga ada teknologi namanya mikroorganisme lokal, kenapa kita tidak pakai itu? Iya. Sementara tanda petik begini Pak, petani pekebun itu tidak dapat pupuk subsidi. Iya. Oh seperti itu Pak ya. Iya. Karena pupuk subsidi itu diberikan kepada, biasanya Pak ya, disubsidikan kepada tanaman pangan serta hortikultura. Iya. Sementara perkebunan dari dulu memang belum ada Pak. Makanya kalau kita di gunung ini, di HKM ini tidak mempunyai kiat untuk membuat pupuk sendiri, kelangkaan pupuk itu tidak akan terjawab. Betul. Kalau Bapak nanti, Bapak-bapak atau teman-teman sekalian datang ke HKM Pesisir Barat, insya Allah kita akan belajar bersama untuk membuat pupuk itu. Oke siap Pak, gitu, Pak, ya. siap. Terima kasih benar ini atas penjelasan Bapak pendamping kita dari KPH Pesisir Barat, unit 3 Penggunat ya Pak ya? Penggunat. Ya terima kasih atas artinya untuk pengertiannya kita. Semoga kawan-kawan yang di sana bisa artinya itu mengikuti pola atau mengikuti cara apa yang telah disampaikan oleh pembina kita, pendamping kita. Dan jangan lupa ya like dan subscribe, dukung terus channel kami agar lebih majunya, lebih berkembangnya channel kami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata terakhir Pak, kata terakhir. Kata terakhir adalah hutan lestari masyarakat sejahtera. Amin. Tapi bagaimanapun kita akan mensejahterakan diri kalau kita tidak punya semangat. Amin. Semangat selalu. Semangat kopi Indonesia. Amin. Ya terima kasih.